Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Malik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang besaran turunan kelas 7. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama dapat menjelaskan besaran turunan, kemudian yang kedua dapat menurunkan besaran turunan. Sekarang pengertian besaran turunan dulu, yaitu yang dinamakan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya yaitu luas. Nah, luas ini merupakan besaran turunan dari besaran panjang. Kemudian ada kecepatan yang merupakan turunan dari besaran panjang dan waktu. Nah, besaran-besaran pokok nanti akan kami ulas pada slide berikutnya. Yang pertama adalah luas. Nah, benda yang berbentuk persegi panjang atau persegi ini ya, ditentukan dengan mengalihkan hasil pengukuran panjang dengan lebarnya. Kalau benda ini panjangnya adalah ini, nah, ini adalah panjang, kemudian yang ini adalah lebar. Maka untuk luasnya bisa dicari dari panjang plus kalikan lebarnya. Berikut, sekarang luas untuk benda tidak beraturan. Kita lihat ini, di sini ada daun, ini 2 daun. Nah, gimana cara mengukur luasnya? Ini tentunya agak susah. Maka secara fisika dapat dengan cara dibuat garis berpetak ya. Jadi garis berpetak, misalkan ini per 1 cm, ini 1 cm, ini juga 1 cm. Nah, setelah dibuat petak ya, garis berpetak, maka dihitung nih. Nah, ngitungnya begini. Ini misalkan petak 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 34. Maka luasnya daun ini adalah 34 cm persegi. Loh, yang kecil ini enggak dihitung, ini diabaikan. Ini seperti ini. Ini karena luas daun yang masuk di kotak ini kecil, diabaikan. Yang besar aja dihitung. Kenapa yang bisa dihitung? Karena yang kecil nanti bisa untuk menutupi kekurangan yang besar. Jadi kira-kira ini 34 cm persegi. Kalau satu petak ini adalah 1 cm. Berikut, volume. Bagaimana cara mengukur volumenya? Kalau bendanya bentuk beraturan ya, ini bentuk beraturan. Ini panjang, kemudian ada lebar, ada tinggi. Maka untuk mencari volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kalau bentuknya cair, nah sekarang kalau bentuknya cair kita pakai namanya gelas ukur. Maka kita tuangkan airnya itu atau zat cairnya itu, misalkan susu, oli, minyak dan seterusnya, atau air, kita tuangkan. Maka kalau di sini tertera adalah di pas 100, maka nilainya 100 ml. Dilihat nanti satuannya apa.
Saya kira itu. Nah, sekarang volume benda tidak beraturan seperti batu, telur. Nah, itu kan susah. Kalau bola mungkin secara matematis bisa dihitung pakai persamaan. Kalau batu bagaimana? Nah, kalau batu kita pakai gelas ukur. Jadi caranya airnya dimasukkan dalam gelas ukur, misalkan ini angka 50 ya. Di sini 50, berarti volume air mula-mula adalah 50 cc. Ini 50 cm atau cc. Kemudian benda yang diukur dimasukkan, ini dimasukkan ke sini. Nah, dimasukkan ke dalam. Setelah dimasukkan ke dalam, maka airnya akan naik. Jadi volume airnya akan naik, misalkan ini ke 60. Jadi volume yang kedua adalah 60 cc cm kubik. Maka volume benda itu adalah volume sesudah dikurangi volume sebelum. Berapa hasilnya? Kalau ini sesudahnya 60 ya, 60 cc dikurangi 50 cc. Wah, ini cc. Maka hasilnya adalah 10 cc. Ini volume benda. Jadi seperti itu. Berikutnya, nah, ada langkah yang kedua. Langkah kedua ini menggunakan gelas berpancur. Ya, gelas berpancur atau gelas pancuran. Mula-mula gelas berpancur ini diisi air atau cairan sampai penuh, ya, sampai penuh. Kemudian kalau sudah penuh, batu dimasukkan. Nah, ketika batu dimasukkan, ini ada batu, nah, dimasukkan ke dalam, maka airnya ini akan naik, airnya akan tumpah kok. Kemudian dikasih wadah. Nah, setelah masuk, volume air yang tumpah ini dihitung berapa ini. Nah, ini adalah volume batu. Jadi volume air sama dengan volume batu. Volume air yang tumpah sama dengan volume batu yang masuk. Jadi seperti itu. Ini yang keempat, konsentrasi. Ini besaran turunan yang keempat, yaitu konsentrasi larutan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu istilah-istilah yang ada pada konsentrasi larutan, yaitu zat pelarut, yaitu suatu zat yang melarutkan zat tertentu. Di gambar ini zat pelarutnya adalah berupa air. Di sini berupa air. Nih, gambar ini adalah zat pelarutnya air. Air sebagai pelarut. Ya. Kemudian berikutnya, zat terlarut, yaitu zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan tersebut. Yang dimasukkan apa? Yang dimasukkan adalah garam. Ini adalah garam. Maka garam ini sebagai terlarut. Ini jumlahnya lebih sedikit daripada airnya. Dimasukkan, maka setelah diaduk, maka garamnya nanti akan terlarut. Berikutnya adalah larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat.
Jadi ini air sama garam kalau sudah diaduk, ya setelah diaduk maka menjadi larutan garam. Jadi larutan garam. Kalau gula plus air namanya larutan gula. Nah, untuk mengetahui konsentrasi larutan maka pakai persamaan ini. Nah, persamaan ini. Massa terlarut dibagi volume pelarut. Jadi kalau massa ini satuannya misalkan gram, volume satuannya cm kubik, maka gram per cm kubik. Nah, jadi konsentrasi larutan menggunakan persamaan massa terlarut per volume pelarut. Contoh, Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter. Melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Ini berapakah konsentrasi larutan? Ini pertanyaannya adalah konsentrasi larutan gula terbentuk dalam satuan gram per liter. Ya, saya coret-coret ini adalah yang penting. Yang pertama, caranya apa yang diketahui? Yang diketahui adalah melarutkan, berarti pelarutnya apa? Yang terlarut adalah 20 gram berupa gula. Massa pelarutnya adalah air. Jadi ini massa terlarut, ini massa volume, ini bukan massa, maaf, salah ini. Volume pelarut, volume pelarut. Berikutnya, apa masalahnya? Yang dipermasalahkan apa? Untuk mencari permasalahan ini kalian lihat kalimat tanya. Di sini ada kalimat tanyanya adalah ini. Ini kalimat tanya, berapakah? Nah, berarti setelah berapakah konsentrasi larutan, maka menentukan konsentrasi larutan. Ya, menandakan konsentrasi larutan gula. Nah, bagaimana strateginya? Nah, strateginya menggunakan persamaan yang ada, menggunakan persamaan penentuan konsentrasi. Jadi dasarnya adalah ini dari permasalahannya. Strateginya ini, kemudian bagaimana penerapannya? Dengan cara menulis persamaannya dulu. Maaf, ini bukan massa, ini keliru ini. Ini volume pelarut. Volume pelarut. Maka setelah itu kita masukkan datanya, diambil dari sini dimasukkan ke sini datanya. 20 gram per 2 liter. Maka hasilnya adalah 10 gram per liter. Nah, ini ngikuti satuannya yang ada di sini. Kalau ini gram per liter maka gram per liter. Kalau gram per cm kubik ya gram per cm kubik. Ini cara mengetahui konsentrasi suatu larutan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.